Hal yang menarik lagi sahabat petani semua, salah satu faktor penyebab kelayuan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani semua. Video kali ini merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya. Jika pada video tersebut kita sudah membahas produktivitas tanaman yang tinggi, kemudian dengan tinggi yang hampir menyentuh 2 meter bahkan lebih, dan memiliki kendala yaitu ruas akar batang menjadi sangat panjang dan biasanya itu akan rawan dari serangan penyakit. Tapi sampai sejauh ini tanaman masih sangat aman. Kira-kira kiat suksesnya seperti apa akan coba kita bahas detail pada video ini. Jadi simak pembahasan secara detailnya seperti apa setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya tanaman tetap sehat meskipun mengalami beberapa kendala atau kelebihan yang bisa dikatakan bisa membahayakan bagi keseimbangan hidup tanaman. Nah, ini adalah contoh tanaman cabai maruyung sahabat petani semua. Bisa teman-teman lihat, ini tinggi saya kalau begini ini sekitar 2 meter, dan kalau menyentuh paling ujung dari tanaman cabai ini mungkin bisa jadi cabai ini lebih dari 2 meter bahkan, atau rata-rata mungkin sekitar 2 meter. Kenapa tanaman cabai itu bisa setinggi itu? Hal yang menyebabkan tersebut adalah pada sistem pencahayaan. Jadi tanaman cabai ini ditumpang sarikan dengan tanaman pare. Nah, karena untuk tumbuh dia memerlukan sinar matahari, sementara pada bagian atasnya dia ditutupi dengan tanaman pare, sehingga dia tumbuhnya mengalami etiolasi atau mencari arah datangnya sinar matahari sehingga dia menjalar ke atas. Jadi semakin tinggi, ini bisa dilihat dari ruas antar batangnya yang sangat panjang. Nah, biasanya ini akan berdampak pada kekuatan tanaman terhadap serangan penyakit, itu akan menjadi lebih lemah gitu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih cukup aman. Kemudian untuk parenya sendiri untuk saat ini sudah hampir habis ya, karena kalau ditanam bebarengan tanaman pare ini biasanya sudah habis ketika tanaman cabai sudah mulai memerah gitu. Ini bisa kita lihat sisa tanaman pare sebenarnya masih ada ya, masih beberapa yang masih hidup. Kemudian ini bentuk ajir pun ditepungkan seperti ini, membentuk silang. Nah, itu awalnya sebagai tempat tumbuhnya tanaman pare. Oke, baik sahabat petani semua, kita akan mencoba mengupas tuntas bagaimana supaya tanaman yang harusnya dia mengalami segudang kendala tapi masih tetap sehat. Silakan teman-teman bisa ikuti saya. Saya akan mencoba menunjukkan kenapa tanaman cabai ini bisa sedemikian istimewa di tengah beberapa keterbatasannya sahabat petani semua. Sebelum itu bisa teman-teman lihat ya, ini adalah contoh cabainya. Dia sangat elastis, jadi dia menyentuh hampir sampai ke mulsa, ini ke mulsa nih. Tapi tidak patah. Ini menunjukkan bahwa tanaman cabai ini memang sangat elastis sahabat petani semua. Kemudian buahnya juga double, bisa teman-teman lihat sendiri, ini buahnya banyak yang double. Nah, hal yang paling menarik adalah sebenarnya dimulai dari sini sahabat petani semua. Ini bisa teman-teman lihat ya, pada bagian mulsa ini adalah bedengan dengan yang lumayan panjang ya. Kalau panjang itu menyesuaikan dengan kondisi lahan. Tapi yang sangat menarik adalah lebarnya sahabat petani semua. Lebar bedengan ini pada bagian bawah ini sekitar 180 cm. Ini 180 cm atau sekitar di atas 150 cm. Untuk satu bedengan ini lebar pada bagian bawah itu sekitar 150 sampai 180 cm. Jarak antar lubang ini sebenarnya adalah sekitar 70 sampai 75 cm sahabat petani semua. Tetapi untuk mensiasati hal tersebut, ini diberikan lihat 3 lubang tanam. Jadi lubang berdekatan, yang berdekatan itu adalah jaraknya sekitar 10 cm. Pada bagian tengah itu adalah sebagai lubang pupuk susulan, atau awalnya juga bisa untuk menanam pare tersebut itu. Jadi di tengah-tengah seperti ini. Jadi as atau antar lubang yang pada bagian tengah itu adalah sekitar 75 cm. Kemudian pada bagian bawah diberikan 2 lubang dengan jarak sekitar 10 cm. Itu manfaatnya adalah untuk pertanaman cabai sahabat petani semua. Jadi yang 2 lubang itu adalah untuk pertanaman cabai. Jadi kalau dirapatkan ini sebenarnya jarak tanam hanya menggunakan 35 cm, tapi ini dibuat 75 atau 70 cm tapi dengan 2 tanaman. Jadi didekatkan gitu. Ini yang pertama itu adalah itu.
Kemudian pada bagian samping atau menyampingnya ukurannya sama, adalah sekitar 70 cm. Jadi bisa dikatakan untuk tanaman ini jarak tanamnya adalah sekitar 70 kali 70 cm. Itu secara awalnya adalah sekitar seperti itu ya sahabat petani semua. Tapi itu diisi oleh 4 tanaman dengan cara 2 lubang berdekatan. Jadi logikanya adalah pertumbuhan tanaman itu akan menjadi lebih maksimal karena jumlah tanah yang ada dalam guludan ini menjadi semakin banyak. Bisa teman-teman lihat sendiri, akar itu sudah sampai ke sini. Semakin besar suatu bedengan, otomatis akarnya itu akan semakin leluasa untuk berkembang. Dampaknya adalah pada produktivitasnya. Jadi ini bisa teman-teman lihat, akarnya sudah sampai sini. Bayangkan kalau bedengannya lebih kecil atau hanya separuhnya, nah mungkin akar pun juga akan seperti itu, hanya akan berapa senti dari tanaman. Tapi kalau ini sangat maksimal. Kalau akarnya maksimal, pasti buahnya nanti juga akan maksimal. Kekuatan tanaman juga akan menjadi lebih meningkat. Sirkulasi udara sebenarnya ini terlalu rapat, tapi karena jarak ke sampingnya adalah 70 sampai 75 cm, makanya dia akan menjadi lebih leluasa, sehingga kelembaban pada bagian dalam itu dapat ditekan. Mungkin ini adalah salah satu rahasia kenapa tanaman ini masih tetap aman gitu. Karena sirkulasi udara pada bagian bawah atau bagian dalam bedengan ini sangat lancar sahabat petani semua. Meskipun tanamannya sangat tinggi. Yang menarik lagi sahabat petani semua, bisa teman-teman lihat pada bagian bawah tidak ada air yang menggenang. Padahal ini musim hujan yang bisa dikatakan hampir setiap hari itu sudah hujan. Lebar parit ini, jarak antar bedeng ini adalah sekitar 1 meter sahabat petani semua. Jadi bisa dibayangkan ke samping dia pencahayaannya maksimal, pada bagian juga dia tidak terlalu lembab. Ini adalah salah satu hal atau yang mungkin biasa dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi tanaman tetap bisa produksi secara maksimal meskipun tingginya sangat tinggi. Ini pun juga tanpa dilakukan sistem perempelan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tanaman tersebut harusnya ini tingkat kelayuan, kemudian busuk batangnya juga harusnya dia sangat tinggi. Tapi karena bedengan yang demikian besar, insya Allah ini juga akan membuat tanaman tersebut menjadi aman. Kemudian genangan juga tidak ada. Hal yang menarik lagi sahabat petani semua, salah satu faktor penyebab kelayuan itu adalah pH tanahnya. Ketika pH tanahnya drop atau turun, biasanya perkembangan jamur atau bakteri dia akan menjadi lebih meningkat. Nah, kunci kita adalah bagaimana cara memaksimalkan pH tanah supaya mendekati netral, sehingga jamur atau patogen penyakit itu tidak betah berada di dalamnya. Bisa teman-teman lihat pada bagian lubang tanam ini sudah diberikan dolomit sahabat petani semua. Ini sudah diberikan dolomit secara berkala. Tujuannya untuk apa? Ketika nanti diguyur oleh air hujan, dolomit itu akan larut. Nah, setelah larut dia akan membantu menaikkan pH di dalam tanahnya, sehingga pH pada permukaan tanah itu akan cenderung stabil atau seimbang, sehingga tidak mudah dimasuki oleh serangan atau patogen penyakit. Ini yang membuat tanaman tersebut menjadi aman. Tentunya jangan menunggu tanaman mati baru diberi dolomit. Sebisa mungkin aplikasikan sejak sedini mungkin, dan akan lebih optimal lagi sahabat petani semua ketika itu dikombinasikan dengan asam humat, atau kami biasanya menggunakan power soil. Kenapa harus power soil ya sahabat petani semua? Karena izinnya itu sudah jelas gitu. Jadi kita menyarankan yang sudah jelas-jelas saja, karena banyak yang mengatakan jual asam humat dan lain sebagainya, tapi kita belum tentu sama untuk kualitasnya. Sama halnya dengan teman-teman membeli bakso di tukang bakso. Meskipun namanya sama, tapi yang membuat beda itu rasanya pasti beda. Sama halnya dengan asam humat, kemudian nutrisi yang lain. Itu sebenarnya prinsipnya seperti itu sahabat petani semua. Dengan perbandingan 1:50 sahabat. Kemudian setiap lubang, tip dari kami untuk menjaga pH supaya bertahan atau mendekati netral, itu jangan memberikan terlalu banyak. Bisa hanya sekitar 1 sendok makan, tapi lebih baik itu diaduk dengan tanah. Atau kalau hanya dibiarkan di dalam lubang tanam itu nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak, tapi diberikan secara berkala. Misalkan 14 hari sekali atau 20 hari sekali itu ditambahkan dolomit plus asam humat tersebut, daripada langsung banyak pada bagian lubang tanam. Itu biasanya nanti dampaknya kurang baik, karena dia juga masih memerlukan air untuk melarutkan dolomit tersebut gitu. Jadi pH supaya lebih terjaga. Manfaat ketika pH terjaga ya seperti ini adalah hasilnya. Ketika pH terjaga, pH tanah terjaga, alhamdulillah tanaman masih sangat sehat. Kemudian pertanyaan selanjutnya pasti bagaimana cara memaksimalkan buahnya sahabat petani. Jadi untuk tips musim penghujan sendiri sebenarnya kita bisa belajar dari sini ya. Pada lubang bagian tengah itu adalah lubang bagian untuk
memberikan pupuk susulan, sahabat petani semua. Jadi fungsi dari lubang tengah yang berada di tengah-tengah antar dua tanaman itu adalah untuk memberikan pupuk susulan. Kenapa tidak langsung di lubang tanam saja? Karena biasanya pupuk atau pupuk kimia yang biasanya kita berikan itu akan meninggalkan residu atau zat sisa yang mungkin itu akan mengganggu kesuburan tanah di tempat kita menanam. Nah, ketika itu tidak pas di lubang tanam, sepertinya itu akan menjadi lebih optimal atau kontrolnya itu akan menjadi lebih baik gitu. Kemudian perlu sahabat petani semua ketahui juga, semakin dewasa suatu tanaman, akarnya itu kan akan bergerak secara leluasa. Bahkan mungkin yang pas di lubang tanam bisa jadi itu sudah tidak ada akar yang seperti ini ya, yang kecil-kecil ini. Padahal yang bisa menyerap nutrisi secara optimal itu adalah serabut-serabut akarnya, bukan akar yang besar tapi serabut akarnya gitu. Jadi mungkin itu kalau mau memberikan pupuk bisa diberikan pada lubang susulan tersebut. Pupuknya apa? Silahkan tonton video kami karena kami sudah sering membahasnya gitu. Khususnya adalah pemberian pupuk kimia khususnya pada musim penghujan seperti ini. Kemudian bagaimana cara memaksimalkan buahnya bisa seperti ini? Padahal ini harusnya produktivitasnya itu harusnya ini tidak terlalu banyak. Harusnya dia banyak yang rontok. Karena secara pencahayaan mungkin pada yang bagian bawah seperti ini mungkin agak sedikit kurang gitu ya. Kemudian karena dia mengalami etiolasi juga, biasanya produksinya itu juga akan kurang atau tidak bisa maksimal. Tapi realitanya alhamdulillah di lahan ini itu bisa dimaksimalkan. Caranya dengan apa? Pemupukan via spray. Karena ini musim penghujan sebenarnya lebih aman ketika kita memupuk via spray. Pupuk yang digunakan itu apa? Pupuk yang tidak mengandung nitrogen, apalagi ketika memasuki fase generatif seperti ini gitu. Jadi sahabat petani semua bisa menggunakan pupuk yang tidak mengandung nitrogen, tapi fokusnya adalah di fosfat, kalium, dan ditambah dengan boron. Sebut saja mungkin Kalinet ya, karena bagi kami Kalinet itu adalah juaranya pupuk buah Indonesia. Karena apa kita bisa menyimpulkan hal tersebut? Itu sebenarnya bukan kami yang mengatakan, tapi banyak petani yang menyampaikan hal seperti itu gitu. Jadi kami berani menyimpulkan karena sudah banyak testimoni atau petani sendiri yang mengatakan dengan penggunaan Kalinet secara rutin itu akan berdampak pada pembuahan yang akan semakin optimal. Di antaranya akan meningkatkan keberhasilan bunga menjadi buah. Nih, tidak mudah rontok. Kemudian buahnya juga lebih maksimal. Keunggulannya lagi, untuk tanaman ini harusnya tingkat serangan pateknya ini lebih banyak, tapi realitanya ini sedikit. Karena apa? Karena dengan penggunaan kalium yang secara rutin itu akan mempertebal jaringan, baik jaringan batang, ranting maupun buahnya. Dia akan menjadi lebih tebal sehingga lebih tahan terhadap serangan penyakit. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa harus menggunakan Kalinet, kenapa tidak pupuk yang lain? Kalinet itu mungkin pupuk cair dengan kandungan yang menurut kami cukup lengkap. Ada fosfatnya, ada kaliumnya, ada boronnya. Manfaat boron adalah untuk menjaga supaya daun itu tetap mau berfotosintesis meskipun sudah cukup tua gitu. Jadi masa produktivitasnya itu akan menjadi lebih panjang. Kalau untuk produktivitas penambah bobot itu sudah tidak perlu kita jelaskan lagi gitu ya sahabat petani semua, karena sudah nyata hasilnya gitu. Dan tersedia dalam bentuk cair sehingga dia tidak meninggalkan residu. Dan bisa teman-teman lihat untuk penggunaan fungisida pada lahan ini mungkin bisa dikatakan sangat minim dilihat dari daunnya. Nah, pada daun ini tidak ada endapan-endapan fungisida. Biasanya kan ada endapan-endapan fungisida. Jadi ini cenderung masih sangat aman, dengan residu di permukaan juga masih sangat minim. Ini menggunakan Kalinet dengan dosis sekitar 2 tutup per 16 liter air dengan interval 4-5 hari sekali, dimulai ketika tanaman memasuki fase generatif atau tanaman mulai berbunga. Kemudian terakhir sahabat petani semua, karena di video sebelumnya kita sudah membahas tanaman ini belum tahan terhadap virus, tapi kenapa serangan virus di sini minim? Upaya untuk meminimalisir tingkat serangan virus itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Yang pertama adalah penggunaan bibit antivirus, itu jelas, tapi karena ini bibitnya belum tahan terhadap virus, ada beberapa kiat yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah meninggikan fosfatnya. Jadi untuk pupuk dasar silahkan maksimalkan pada penggunaan pupuk fosfat, kurangi dengan penggunaan nitrogen. Kemudian jaga pH tanahnya. Kemudian tanaman pare itu sebenarnya ada manfaatnya untuk tanaman cabai. Di samping hasilnya, dia juga akan menaungi sehingga pencahayaan akan menjadi lebih terhambat. Dengan pencahayaan yang lebih terhambat itu biasanya serangan virus itu dapat ditekan. Ini adalah salah satu alasan mengapa
Ini meskipun ditanam di dataran menengah ke bawah, tapi serangan virus bisa dikatakan minim karena ada tanaman pare yang menaungi untuk tanaman cabai. Dan ketika sudah memasuki fase generatif, itu sebenarnya tidak masalah ketika meskipun terkena kuning karena itu sudah berbuah. Berbeda dengan ketika masih fase vegetatif tapi sudah kuning, itu biasanya juga akan berdampak fatal. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang bisa kami simpulkan, yang pertama, ukuran bedengan itu sangat penting. Dengan ukuran lebar sekitar 180 cm, dengan tinggi sekitar 50-60 cm, dengan jarak tanam adalah sekitar 70 x 70 cm, dengan lebar parit atau jarak antar bedeng sekitar 80-1 meter, itu akan sangat membantu bagi kehidupan tanaman. Biasanya tanaman akan lebih tahan terhadap serangan penyakit dan produktivitasnya akan menjadi lebih tinggi dengan waktu yang lebih lama. Kemudian pemilihan varietas jelas itu memberikan pengaruh terkait dengan produktivitasnya, dengan kualitas buah yang dihasilkan. Itu juga dibantu dengan varietas yang tepat. Untuk memaksimalkan nutrisi dan mencegah penyakit, bisa ditambahkan dengan pemberian unsur kalsium, kemudian ditambah dengan asam humat supaya pH di dalam tanahnya masih tetap terjaga. Kemudian untuk memaksimalkan buahnya bisa menggunakan fosfat kalium boron. Di situ akan meningkatkan tingkat keberhasilan buah, menambah produktivitas, menambah bobotnya, dan banyak manfaat lain. Kemudian untuk meminimalisir serangan virus, bisa maksimalkan penggunaan fosfat pada bagian bawah dan untuk spray, dan diberi naungan atau tanaman yang bisa sedikit menghambat pencahayaan atau menghambat sinar matahari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini semoga teman-teman yang sudah mencoba trik yang seperti kami silahkan bisa komen bagaimana hasilnya, dan buat yang belum silahkan bisa dicoba langkah-langkah seperti ini karena ini tidak memerlukan biaya yang cukup mahal dan semoga berhasil sesuai yang diharapkan. Semoga sahabat petani semua selalu senantiasa menjadi manusia yang pandai bersyukur dan jangan lupa tetap bangga menjadi petani. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.